Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Muhotib. Sebelah kiri saya Fuad Nasri. sebelah kanan saya Nur Hidayati telah melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Tergerak Bergerak, menggerakkan. salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khatib ini. gimana kabarnya hari ini, Bu Nur? Alhamdulillah hari ini sehat, selamat dan bahagia Pak Khatib. Ya, terima kasih. Hebat, luar biasa sekali. Kita yang penting dan utama adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, sehingga kita betul-betul bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, terutama pada kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan Bu Nur. Itu sebuah luar biasa, sebuah nikmat yang luar biasa pemberian Allah. Baik Bu Nur, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan kegiatan kali ini. Yang pertama yaitu ada kegiatan pra supervisi, kemudian nanti dilanjut observasi, yang terakhir yaitu pasca observasi. Ya, Bu Nur, itu kegiatan yang akan kita lalui, Bu Nur. Nah, untuk yang sekarang kita masuk kepada pra supervisi. Baik, Bu Nur, ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Pak Khatib, terima kasih untuk Pak Khatib dalam membantu saya mengembangkan kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu 3 yang ingin saya kembangkan. Ya, dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, terus kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana nanti Bu Nur yang inginkan untuk saya amati? Untuk yang saya inginkan untuk Pak Khatib amati, yang fokusnya adalah kepada kehadiran penuh. Ya. Bagaimana saya bisa hadir sepenuhnya di ketika saya menjadi coach tersebut. Ya. Terus lalu bagaimana penilaian Bu Nur sendiri terhadap apa yang ingin dikembangkan? Untuk penilaian saya, mungkin saya bisa hadir sepenuhnya ketika menjadi coach tersebut, kemudian senantiasa fokus, memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach, kemudian bukan hanya hadir secara badan saja, secara raga, tapi bisa fokus pikiran dan hati juga gitu Pak. Jadi hadir secara menyeluruh ya, secara lahir dan batin ya, Pak. gitu. Lalu harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa, Bu? Yang pertama adalah saya bisa memberikan kenyamanan kepada coach itu untuk menyampaikan unek-uneknya secara terbuka. Kemudian coach merasa ketika coach merasa nyaman, otomatis dia akan menyampaikan apapun yang dia ingin sampaikan, kemudian bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang coach hadapi. Ya. Jadi intinya nanti dengan Bu Nur melakukan kehadiran penuh, nanti di sesi coaching, pada sesi coaching dapat menemukan solusi yang bisa ditemukan sendiri oleh coaching. Terima kasih Bu Nur pada kegiatan pra supervisi ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Dan nanti dilanjutkan dengan kegiatan observasi. Tentu saja saya tunggu apa yang Bu Nur sampaikan nanti, atau menghubungi saya sehingga bisa untuk melakukan kegiatan observasi secara bersama kembali. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bahwa coach bisa menemukan solusi yang terbaik dari Bu Nur, berangkat dari kehadiran penuh bisa tercapai. Gitu ya, benar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khatib. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Fuad. Saya juga alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan karena Amin. kesehatan adalah hal yang paling utama. Amin amin. Untuk beberapa hari yang lalu Pak Fuad sudah ngabari saya nggih, katanya Ya. ingin bertemu dengan saya untuk sekedar curhat atau apa. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kan saya sudah ada waktu nggih. Monggo mungkin ada yang Pak Fuad ingin sampaikan maksud dan tujuan pertemuan kita. Baik Bu Nur, terima kasih waktunya Bu Nur sudah mau mendengarkan saya yang istilahnya mempunyai unek-unek terhadap bimbingan dan konseling di sekolah. Baik, jadi gini Bu Nur, di sekolah saya itu ada persepsi yang kurang pas. Persepsi itu muncul dari murid sendiri Bu Nur. Jadi murid itu sendiri mempunyai persepsi yang kurang pas terhadap bimbingan konseling dan juga gurunya. Jadi kalau semacam ke ruang BK, nah nanti dicap sama anak-anak lain itu sebagai anak yang nakal, ya. Terus dipanggil Pak Fuad, nah itu persepsi mereka memiliki bahwa guru BK itu galak. Jadi ruang BK itu tempat untuk yang mereka pahami itu sampai sekarang itu tempat untuk menghukum siswa. Padahal tidak demikian. Ketika anak tersebut seperti itu nggih, mungkin kalau zaman dulu biasa nggih seperti itu. Yeah. Kemudian dari tujuan pertemuan kali ini apa yang ingin Pak Fuad dapatkan ketika bisa bertemu bercakap-cakap dengan saya? Yeah. Yang pasti Bu Nur, saya memiliki tujuan kalau bimbingan dan konseling itu bisa mencakup untuk semua murid, ya, tidak hanya untuk siswa yang nakal, tidak hanya untuk siswa yang mempunyai masalah. Jadi semua siswa itu bisa kita rangkul. Jadi saya punya slogan bimbingan konseling atau tagar ya, BK sahabat siswa, BK peduli siswa. Nah itu kita pengen tujuan untuk merubah stigma negatif dari anak-anak murid saya. Gitu. Sangat tujuan yang sangat mulia nggih, yang intinya bahwa tujuannya adalah bahwa anak bisa kapanpun datang ke BK Iya, tanpa betul ada masalah yang apa namanya tanda petik masalah buruk, Iya, masalah baik betul pun bisa sekali. datang ke BK gitu Benar, nggih. benar. Kemudian untuk skala apa namanya kesempatan skala di mana posisi Bapak saat ini antara 1 sampai 10? Kalau dibilang skala 1 sampai 10, saya datang ke Bu Nur ini bukan semata-mata saya belum melakukan apa-apa ya Bu. Saya sebenarnya sudah melakukan ya tindakan. Namun tindakan yang menurut saya sudah lakukan itu belum maksimal. Nah, tindakannya adalah istilahnya jemput bola. Istilahnya saya kan sendiri Bu di sekolahan menghadapi sekitar 500 siswa. Jadi kalau ada kesempatan saya datangi mereka, saya ajak ngobrol dan lain sebagainya. Ya, itu kalau menurut saya belum maksimal ya. Dan kalau bisa dilihat nilai skala dari 1 sampai 10, saya rasa baru 6. Begitu. Kemudian untuk kekuatan yang Bapak miliki saat ini untuk mencapai tujuan tersebut apa Pak? Kekuatan yang saya miliki ya, sebenarnya itu saya mempunyai punya program-program lain. Namun saya bingung mau cerita ke siapa. Sebenarnya saya itu punya Bu. Makanya saya butuh cerita ke Bu Nur bagaimana sih kalau saya melaksanakan kegiatan ini, program ini apakah berhasil atau tidak. Nah, sebenarnya saya pengen ada sosialisasi terhadap seluruh siswa. Sosialisasi, terus selanjutnya program-program istilahnya bimbingan konseling masuk kelas, terus ada bimbingan konseling, ada media sosialnya, biar siswa itu mengenal BK itu tidak istilahnya, saya kan sendiri ya, kebatasan tenaga. Nah, coba saya membuat tentang media sosial tentang kebekaan, pasti mereka istilahnya tahu sendiri dengan cara mengakses
Instagram, Facebook atau Twitter BK begitu Bu. Oke. Untuk berarti itu termasuk sudah rencana aksi yang Iya, Bapak iya, anu nggih. iya, sudah. Kemudian untuk prioritas yang utama yang bagian mana Pak? Prioritas yang utama, yang pertama ya Bu, sosialisasi dulu. Ya, sosialisasi dengan siswa, dengan wali murid. Untuk selanjutnya ya mungkin membuat media sosial itu ya Bu ya, berisi konten tentang bagaimana sih PK, layanan-layanannya apa saja, dan biar apa? Biar stigma perlahan ya siswa itu berubah. Karena dari dulu stigma itu sudah muncul bahwasanya tugas pokok dan fungsi PK itu sebenarnya tidak di ranah itu. Jadi dari dulu ya sudah terbentuk stigma seperti itu. Pada akhirnya sampai sekarang untuk mengubahnya ke hal-hal yang istilahnya stigma menjadi positif itu sulit. Nah makanya saya butuh istilahnya apa sih yang harus saya lakukan? Saya butuh cerita nih sama Bu Nur. Ya, ternyata sebetulnya Bapak sudah menyampaikan cara-cara alurnya yang ingin Bapak lakukan deh dari awal itu kemudian sampai akhir sampai untuk mencapai tujuan yang terakhir itu. Kemudian ketika melakukan aksi tersebut pasti banyak gangguan. Ada gangguan, ada pasti. Yang gangguan-gangguan dari luar deh. Bagaimana cara Bapak mengantisipasinya? Kalau gangguan pasti ada ya Bu ya. Kalau misalkan sosialisasi berarti kan gangguannya kalau menurut saya butuh waktu khusus. Nah itu tantangannya lah. Berarti saya harus koordinasi dulu dengan warga sekolah, terutama kepala sekolah, komite sekolah. Bagaimana kalau saya mau mengadakan program ini sosialisasi biar BK itu dikenal dengan persepsi yang positif, stigma yang positif. Kalau Instagram misalkan tantangannya ya pasti membuat kontennya itu ya Bu. Saya harus pinter buat konten kayak semacam ambil videonya, tag videonya, terus apalagi ya, mengatur waktunya dan lain sebagainya. Jadi harus bisalah, tantangan menurut saya itu bisa saya laksanakan. Luar biasa sekali Bapak. Ya. Alhamdulillah ternyata Pak Fuad sudah bisa tahu juga cara mengantisipasi gangguan apabila ada. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya yang pasti akan terus ya Bu, bagaimana merubah atau mengubah stigma negatif menjadi stigma atau persepsi menjadi yang positif. Nah itu harus saya kuatkan ya, dan pantang menyerah gitu. Tetap semangat Pak, semoga diberi kemudahan semuanya. Kemudian untuk mencapai komitmen tersebut, mencapai tujuan yang Bapak harapkan, kira-kira siapa saja yang bisa Bapak bisa membantu Bapak untuk mencapai hal tersebut? Untuk terkait siapa saja dan apa saja, saya rasa saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya harus bisa berkolaborasi dengan warga sekolah itu sendiri Bu, baik dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan komite, bahkan dengan wali murid. Ya, jadi untuk memuluskan kegiatan atau program saya ini harus ada saling berkolaborasi. Memang kolaborasi itu sangat penting karena dimanapun sekuat apapun kita tidak bisa melaksanakan sesuatu sendiri Insya Allah dengan kolaborasi, dengan bantuan yang tadi seperti wali murid atau guru yang lain dan kepala sekolah, insya Allah akan terlaksana dengan baik dan tujuan dapat tercapai. Amin. Kemudian untuk selanjutnya tindak lanjut dari sesi coaching ini apa Pak? Terus tindak lanjut ya Bu ya. Kira-kira saya akan melaksanakan di minggu awal besok itu saya sosialisasi dulu Bu. Ya, untuk program selanjutnya bisa di minggu-minggu, 2 minggu atau 1 minggu setelahnya. Jadi tidak bisa bersamaan. Kalau menurut saya satu dulu, yang penting mengena. Alhamdulillah untuk sesi coaching kali ini sudah terlaksana. Semoga menurut Pak Fuad apa yang sudah dapat dari sesi coaching kali ini kita? Ya,
Yang pertama, saya menjadi tercerahkan ya Bu ya atas bantuan kebimbingan dari Bu Nur terkait dengan permasalahan saya. Yang saya dapatkan pasti banyak Bu ya. Istilahnya menguatkan program atau istilahnya program atau apa namanya yang saya punya ya. Jadi saya lebih kuat, saya lebih pede untuk menjalankan itu. Terus ya mendapatkan istilahnya ya, komunikasi kepada rekan guru, kepala sekolah bagaimana sih nanti kalau misalkan rencana saya nanti bisa terlaksana, harus komunikasi penting. Terima kasih Pak Fuad sudah mau curhat pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Tetap semangat Pak Fuad. Ya. Semoga apa yang menjadi tujuan Pak Fuad menjadikan BK itu sebagai tempat curhat yang baik begitu Ya. yang Ya, Bu. bukan hanya masalah-masalah yang tidak baik, tapi menjadi Benar. apa namanya yang positif menurut anak-anak, anak didik terutama, sehingga bisa datang ke BK dengan senang hati, bukan Senang dengan hati. susah hati saja. Iya. Nih. Terima kasih Pak. Ada kurang Sama-sama. lebih saya dalam apa namanya menjadi tempat curhat Bapak kali ini. Saya mohon maaf nih Pak. Ya. Ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khatib nggih. Ya, alhamdulillah Bu Nur, proses kita sudah lalui, yaitu mulai dari pra supervisi, dilanjutkan observasi, dan sekarang pasca observasi ya Bu Nur ya. Semuanya berjalan lancar ya Bu Nur. Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Alhamdulillah. Nah sekarang bagaimana Bu Nur itu menilai sendiri tentang performa dalam kompetensi yang tadi Bu Nur sampaikan? Alhamdulillah tadi yang ketika saya coaching untuk menilai kompetensi yang sudah saya lakukan, alhamdulillah menurut saya sudah baik, sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang saya inginkan. 3 kompetensi, kemudian yang 1 kompetensi yang ingin yaitu kehadiran penuh, gitu. Saya berusaha untuk apa namanya berusaha hadir secara sepenuhnya di acara coaching tersebut. Apa yang membuat Bu Nur itu menilai sedemikian? Terima kasih Pak. Untuk yang membuat saya bisa menilai bahwa saya hadir secara sepenuhnya adalah saya selalu memperhatikan fokus kepada apa yang disampaikan oleh coach, kemudian si coachingnya itu bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan yang beliau hadapi. Ya. Terima kasih Bu. Yang selanjutnya gini Bu, bolehkah saya menyampaikan pengamatan dari hasil yang tadi Bu? Silahkan Pak. Terima Ya. kasih sekali sebelumnya. Ini penting sekali saya sampaikan, yaitu tadi Bu Nur kan sudah ingin dibantu dalam kegiatan kompetensi kehadiran penuh ya Bu Nur. Nah, kemudian tadi saya melakukan pengamatan ketika Bu Nur melakukan coaching, yaitu terutama dalam hal kontak mata itu Bu Nur itu tolong kedepannya bisa untuk tingkatkan lagi dalam hal untuk kontak mata terhadap coach, agar coach juga merasa nyaman. Artinya ya Bu Nur harus bisa menjaga kontak mata ketika memberikan pertanyaan, sehingga kehadiran penuh itu betul-betul bisa dirasakan oleh coach. Gitu Bu, itu catatan. Tapi secara semuanya Bu Nur sudah bagus dalam menyatakan diri kehadiran penuh, baik secara lahir ataupun secara batin, sehingga coach betul-betul merasakan nyaman dan enak itulah ketika melakukan proses sharing ataupun menyampaikan unek-unek. Itu Bu Nur. Terima kasih Pak Aktif atas masukannya. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi sesuai dengan kehadiran penuh, kompetensi kehadiran penuh yang bisa saya lakukan. Oke. Selanjutnya terus apa yang mau Bu Nur lakukan nih? Rencana tindak lanjut selanjutnya apa ini? Untuk rencana tindak lanjut selanjutnya untuk kegiatan coaching ini saya ingin
meningkat kompetensi yang lain, yaitu salah satunya adalah yang pertanyaan berbobot nggih. Karena mungkin saya masih kurang untuk hal tersebut, saya ingin suatu ketika di waktu yang lain saya ingin Pak Khotib mengamati kembali coaching saya ketika saya melakukan coaching tersebut, yaitu tentang pertanyaan berbobot. Iya, tentang pertanyaan berbobot. Nah, hubungannya dengan hal tersebut, performa area yang tentang pertanyaan berbobot kan ingin Bu Nur tingkatkan, ya kan? Nah, ini selanjutnya rencananya kapan atau di mana atau dengan siapa, Bu? Yang pertama awal ingin saya melakukan hal tersebut, yaitu coaching lagi adalah bersama dengan rekan-rekan saya di sekolah terutama nggih. Untuk berbagi praktik baik, apa yang sudah saya dapat di guru penggerak ini, kemudian saya bisa berbagi praktik baik dengan rekan di sekolah saya, kemudian bisa melanjutkan ke rekan-rekan misalnya di IGTK atau di rekan-rekan gugus gitu Pak. Ya, luar biasa sekali untuk yang akan dilakukan Bu Nur dari rencana tersebut. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik dan lancar, dan juga bisa menebarkan kebaikan-kebaikan ilmu-ilmu ini untuk di lingkungan Bu Nur ataupun di sekolah Bu Nur ya, apalagi dengan rekan sejawat gitu ya Bu Nur ya. Kemudian Bu Nur, saya sampaikan bahwa pengamatan ini nanti sudah saya catat ke dalam supervisi akademik ya. Supervisi akademik ini sudah saya masukkan ke dalam form ya Bu Nur ya. Form yang namanya supervisi akademik nanti bisa dilihat ya gitu Bu Nur. Kira-kira cukup sekian dari perjumpaan kali ini. Semoga proses kali ini bisa menjadikan refleksi bagi Bu Nur untuk mengembangkan kompetensi yang ingin Bu Nur cita-citakan selanjutnya. Demikian Bu Nur ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam mendampingi Bu Nur. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khotib atas bantuannya, atas masukannya semuanya. Ya, sama-sama Bu Nur.